Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah menurut ayat ini sebelum terjadi, sebelum ada wujudnya sudah diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu Allah itu Maha mengetahui alam ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malam ini kita bahas Quran surat Al-An'am ayat 59 sampai 62 insyaallah. Esensi dari ayat ini bahwa hanya Allah yang Maha tahu tentang perkara gaib. Jadi para malaikat pun enggak tahu. Nabi pun enggak tahu kecuali yang diizinkan oleh Allah. Apalagi manusia. Ya, jin pun sebenarnya enggak tahu. Jin itu hanya nguping. Nah, namanya nguping bisa benar bisa salah. Nah, kemudian disampaikan kepada para dukun. Ya. Jadi tidak ada yang tahu yang gaib. Nah, coba kita lihat. Ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah mafatih. Mafatih itu jamak dari miftah. Satu kunci miftah. Jamaknya mafatih. Ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kunci-kunci semua alam ghaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah tahu apa yang ada di darat maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada dedaunan yang gugur, yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada biji-bijian sebiji pun yang jatuh di dalam kegelapan bumi. Wala ratbin. Dan tidak sesuatu yang basah. Maksudnya dari daun yang basah atau buah yang basah. Masih mentah maksudnya. Wala yabisin, atau yang sudah kering, yang sudah matang. Illa fi kitabin mubin. Melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya. Subhanallah. Jadi kita menanam mangga, pohon mangga di depan rumah kita, kemudian daunnya jatuh. Itu sejak azali, sejak pertama kali Allah menciptakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak kebetulan itu, ya, semuanya tahu ini. Bagaimana ilmunya Allah? Enggak nyampe akal kita. Coba kita lihat keterangan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwa annal amra,
bahwa bahwa perkara urusan masalah yang gaib, annahu alimul ghaibi wasyahadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Syahadah gaib itu apa itu gaib? Mala yudrikul hissi. Gaib itu segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Itu gaib. Ya. Seperti apa yang ada di kuburan, itu gaib, kita nggak tahu. Ya. Apa yang dibalik di dalam bumi ini kita nggak tahu, itu alam gaib. إذ عنده مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب. Ingatlah bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci atau anak kunci perkara gaib, yaitu khazain, perbendaharaan kekayaan yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Ya. Dia yang memiliki kuncinya, gitu ya. Jadi kalau Allah mau, seperti yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk mengambil emas di tanah, mutiara-mutiara di laut, berkarung-karung, ya sebentar atau, gitu ya. Nah. Karena Allah yang memiliki kuncinya. Wa huwa al-ghaibul ladzi ista'thara bi'ilmihi. Dan dialah mengetahui alam gaib yang melekat atau yang berada dalam keilmuannya. Jadi segala yang gaib itu ada dalam ilmunya Allah. Gitu ya. Virus corona umpama yang begitu kecil itu diketahui oleh Allah. Kita harus memakai pembesar gitu ya. Alat pembesar. Jadi fala ya'lamuhu illa siwa. Perkara gaib itu tidak ada yang fala ya'lamuhu siwa. Tidak ada yang tahu selain Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Apa yang di tengah lautan, apa yang di tengah daratan, itu diketahui semua oleh Allah. Wa hadza min alam syahadah. Daratan dan lautan itu alam syahadah namanya. Dan segala sesuatu yang terjadi atau akan terjadi di alam ini itu semuanya sudah tercakup dalam kitab namanya Al-Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu disebut juga dengan Kitabul Maqadir. Yaitu kitab di mana seluruh takdir Allah tercatat di situ. Ya. Dari aspek bahasa, lauh itu artinya papan pengumuman, gitu. Atau mading gitu ya, majalah dinding. Jadi semua pengumuman di situ ada tertulis di situ. Jadi apa yang ada di bumi ini sudah ditulis di situ. Kayak kita yang sudah memiliki manajemen modern begitu, apa yang kita rencanakan itu ada time schedule-nya, gitu ya, ditulis di situ. Tanggal sekian dalam bulan ini, 1 bulan itu sudah ada time schedule-nya, tinggal dieksekusi. Nah Allah sejak asali, sejak penciptaan langit dan bumi sudah di time schedule oleh Allah segala apa yang ada terjadi.
yang telah terjadi dan yang akan terjadi di langit maupun di bumi ini. Subhanallah. Kita berikan contoh. Al-Quran itu Pak, sudah ada sebelum Adam diciptakan. Saya coba. Dalam riwayat 60.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Tetapi perkara yang terjadi, yang akan terjadi itu tertulis dalam Al-Quran. Gitu ya? Karena Al-Quran itu sendiri terdapat di Lauhim Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Salah satu penyebab seorang profesor dari Eropa masuk Islam setelah meneliti surat Al-Lahab. Ternyata surat Al-Lahab itu sudah 2 tahun turun kepada Nabi Muhammad, baru benar-benar tangannya Abu Lahab itu terpotong dua-duanya. Jadi sudah 2 tahun turun, belum terpotong. Gitu ya? Nah itu sudah turun di bumi. Bagaimana dengan, berarti sudah ada nama Abu Lahab 60.000 tahun sebelum Nabi Adam. Coba, bagaimana ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala tidak terjangkau oleh kita. Ya, ini alam ghaib itu. Jadi ini tadi firman Allah, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Wa ma katabahu qabla wujudihi faqad alimahu. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah menurut ayat ini sebelum terjadi, sebelum ada wujudnya, sudah diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu Allah itu maha mengetahui alam ghaib. Ya. Subhanallah. Nah ini nih. Nah, jadi ahsa kulla syai'in adada dalam surat Al-Jin itu. Ya. Dalam surat Al-Jin dikatakan alimul ghaibi. Allah itu maha mengetahui alam ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka tidak akan dinampakkan perkara alam ghaib itu kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin. Kecuali orang yang diridhoi oleh Allah dari rasul. Tadi seperti Nabi Sulaiman, gitu ya. Nabi Muhammad perkara yang lalu beliau ceritakan, seperti ada 3 orang karena hujan lebat, 3 orang ini masuk ke gua. Setelah mereka masuk, tahu-tahu ada batu yang bergulir dari atas menutup pintu gua mereka, sehingga tidak bisa keluar. Nah mereka bisa keluar itu dengan bertawassul melalui amal baik mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata batu tadi bergeser, baru mereka keluar. Itu terjadi pada zaman Bani Israel, zaman ribuan tahun yang lalu. Nabi ceritakan. Nah, siapa yang beritahu itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi illa man irtadha min rasulin. Ya. Nah, kalau kita manusia nggak ada yang tahu. Kalau ada orang menyatakan saya tahu akan terjadi seperti dulu siapa itu? Muhammad ya. Nanti 2012 terjadi kiamat, betul-betul kiamat. Nah dianya yang kiamat, gitu ya. Dia yang mati 2012, gitu ya. Ya, karena mati itu kiamat kecil, gitu ya. Ya.
Wa ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Fa kaifa idzan la yu'badu wa la yarghabu fihi wa la yarhab minhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, tidak ada yang luput dari ilmunya, maka mengapa dia tidak pantas disembah? Harusnya pantas disembah, diibadahi. Allah Subhanahu wa taala sayogianya diharapkan rahmatnya, ampunannya, kekuasaannya, ditakuti azabnya, siksanya, balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maha mulia daripada patung-patung berhala, daripada malaikat, jin ataupun manusia yang disembah. Ya kan banyak orang menyembah. Orang mintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani manusia. Ketika hidup saja dia tidak bisa memberi, apalagi sudah mati. Ini yang harus dikikis akidah itu. Gitu ya. Kenapa orang harus minta ke dukun? Dukun itu, ya Allah, mohon maaf ini, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan itu rata-rata pedagang itu menggunakan penglaris. Gitu. Ya. Nah, penglaris itu syirik. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya. Bukan para dukun itu. Nah, padahal menurut orang yang punya jin juga melihat itu, jin-jin itu kalau umpama di warung makan itu laris, ternyata penglarisnya itu karena jinnya itu setiap mengambil kuah ataupun bakso gitu ya, itu diludah dhisik. Ya. Ya. Diludahin dulu itu. Ya, begitu. Nah, kalau enggak kuahnya itu yang punya penglaris, yang meminta penglaris itu kakinya itu direndam di situ baru diberikan kepada kita. Ya. Gitu ya. Nah, itu dianggap enak gitu. Tapi kalau orang tahu, ketahuan itu enggak bakalan orang. Gitu ya. Nah, tapi yang kita catat di situ, mengapa tidak minta kepada Allah? Gitu ya. Allah itu maha kuasa. Kalau mau memberikan rezeki kepada seseorang hanya sedikit penyebabnya, rezeki itu akan banyak. Gitu ya. Nah, ini yang nah, kalau kita ngomong begini bertentangan dengan anggapan umum, pandangan umum, paradigma secara umum bahwa orang itu harus pakai penglaris, minta ke sini ya. Nah, itu bahaya. Ya, ini tadi ayat 59. Nah, kemudian ayat 59 ini mengenai pengetahuan Allah juga, tapi rububiyahnya Allah di sini, tauhid rububiyah. Allah berfirman, "Wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail." Dan dialah yang mematikan kalian di malam hari. Nah, di malam hari dimatikan sini maksudnya tidur. Gitu ya. Nanti kita jelaskan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan kalian pada siang hari itu. Liyuqda ajalum musamma. Yaitu untuk disempurnakan umur kalian yang telah ditentukan. Jadi adanya perjalanan pergantian siang dan malam itu merubah umur kita, gitu ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun.
tahu-tahu kita sudah umur 55 tahun. Ya. Saya sudah 55 tahun lebih 3 bulan. Berjalan terus itu hari. Sampai kita tiba ajalnya. Ya. Kayak almarhum Ustaz Hasan ini. Itu sudah ajalnya. Hari itu. Harus meninggal. Ya kan? Tidak bisa dimundurkan. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian setelah kalian mati, kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembalian kalian. Tempat kembali kalian. Summa yunabbi'ukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Apa yang dahulu kalian kerjakan. Nah, coba kita lihat. Jadi ayat yang ke-60 ini menguatkan atau memperkuat apa yang terkandung pada ayat 59 tadi, yaitu mengenai kekuasaan Allah, ilmunya Allah, hikmahnya Allah. Ya. Maka Allah berfirman mengenai dirinya sendiri ini, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Jadi hala naumikum, yaitu keadaan tidur kalian. Izruhun naimi tukbadu madama naiman. Kenapa dikatakan dimatikan? Karena roh orang yang tidur itu selama dia tidur itu dicabut rohnya. Ya. Makanya kita diajari doa oleh Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati. Jadi tidur itu semuanya mati. Ya, makanya roh kita kemana-mana. Kadang-kadang roh kita dalam tidur itu terbang, ya, naik pohon, naik gunung, ya, berada di sebuah taman atau di atas kapal yang dihantam oleh badai besar, gitu ya. Kadang-kadang mimpi seperti itu. Nah, itu roh kita, gitu ya. Summa tursalu ilaihi inda iradatillah ba'athahu min naumihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim kembali rohnya orang yang tidur tadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bangun dari tidurnya. Ya. Dia bisa terjaga. Karena memang kita tidur tidak tahu apa-apa itu, Pak. Makanya dalam Islam apapun yang dilakukan oleh orang yang tidur, sedang tidur, dia membunuh sekalipun tidak dihukum. Ya. Dia memaki-maki presiden, gitu ya, dalam keadaan tidur. Dalam Islam tidak bisa dihukum. Ya, gitu ya. Kalau bahasa ngelindur, gitu ya. Ya. Nah ini tadi. Summa yab'atsukum fihi. Nah ini maka Allah menyatakan kemudian Allah membangunkan kalian di siang hari. Jadi begitu siang, mau siang kita terbangun. Kalau orang Islam yang mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya, dia belum siang udah bangun. Kalau sekarang ini jam 4 kurang 7 menit azan, kalau kita bangun jam 4 berarti telat, tidak sholat malam, gitu ya. Minimal bangunnya jam 3. Nah kalau orang mau beristighfar sebelum azan setelah sholat malam, tidak cukup waktunya. Jadi dia minimal bangun setengah 3, gitu ya. Karena istighfar itu paling baik menurut Al-Baqarah, Ali Imran ayat 15, yaitu pada waktu sahur. Nah waktu sahur itu ya sekitar jam setengah 4, gitu ya. Ya. Itu dalam Ali Imran itu.
Ya. 16 atau 15. Jadi di sana dikatakan Zuina linnas, terus ayat Zuina linnas, jadi baru Allah menyatakan as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. Itu ayat 16 baru. Ayat 16 Al-Imran. Jadi orang-orang yang mendapatkan surga itu, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan surga, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang taat. Ya. Di antara ini juga adalah jadi as-sabirin, orang-orang yang benar, jujur, dan orang yang beristighfar ketika sahur, yaitu di akhir malam sebelum subuh. Biasanya orang jam 2:30 udah bangun, karena sudah mau siang, gitu ya. Nah kalau orang kafir ya nanti siang baru dia terbangun jam 7, karena mereka tidak sholat subuh, gitu ya. Kita jam 4 minimal sudah bangun, ya, karena sudah mau siang, subuh. Nah, oleh sebab itu, melalui siang dan malam ini berjalan terus waktunya, sehingga tiba masanya kita harus mengakhiri hidup di dunia ini, ya, yaitu mati sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, "Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma." Ya. Besok. Tahu-tahu udah nyampe ajal kita. Gitu ya. Kalau ajal kita 63 tahun, ya. Kalau sekarang 55 tahun, ya berarti kurang lebih 8 tahun lagi. 8 tahun itu besok kita sudah berada umur 83 tahun. Kemudian Allah berfirman, "Summa ilaihi marji'ukum ay la muhala." La muhala wa dzalika ba'da nihayatil ajal. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian kepadanya. Hal itu tidak mustahil. La muhala. Jadi bahasa Jawa la muhal itu bahasa Arab itu. Diadopsi dari, yaitu diambil dari bahasa Arab. Ya, muhal itu kan mustahil ya bahasa Jawa ya. Ya, bahasa Arab muhal atau muhala. La muhala, tidak mustahil. Ya. Yaitu setelah berakhirnya kontrak hidup kita di dunia ini. Jadi ajal itu adalah kontrak hidup. Ya. Kontrak hidup kita 73 tahun, 76 tahun. Ya. Ayah saya Pak 83 tahun umurnya. Tapi adik saya hanya 43 tahun. Jadi ajal itu tidak diwarisi, begitu ya. Ya. Bapak saya 83 tahun, adik hanya 43 tahun. Ya, sudah meninggal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Jadi firman Allah, kalau sudah tiba ajal mereka, tidak ada yang bisa mengundurkan dan tidak ada yang bisa memajukan seorang pun. Makanya kita kalau sudah setengah abad ya, berarti sudah siap-siap gitu ya. Ya. Nah, kemudian yunabbi'ukum ilmihi bima kuntum ta'malun. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah itu perbuatan baik, perbuatan buruk, kemudian diberi balasan dengan sebaik-baik, dengan seadil-adilnya. Ya. Wa huwa khairul fasilin, Allah itu maha adil. Keadilan Allah itu menjelaskan secara terperinci, tidak ada yang luput. Wa inna alaikum lahafizin, kalian selalu dijaga oleh malaikat. Malaikat itu merekam.
Nah, ini masih rububiyah Allah ini. Ayat berikutnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah itu dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Ya, maka dari sini kita tidak perlu takut. Kenapa kita harus takut manusia? Yang berkuasa yang paling tinggi itu adalah Allah. Betapapun rencana orang mau sadunia ini, orang berencana mau menghilangkan roh kita atau merampas hak kita, kalau Allah belum menginginkan, tidak akan. Ini akidah kita ini. Wa yursilu alaikum hafazah. Ini tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian malaikat yang menjaga, hafazah. Kalau satu orang hafiz, jadi boleh jadi jamak taksir, jamak mudzakkar. Hafiz, hafizun. Kalau dia mansub, hafizin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Nah, ini namanya jamak sigatul muntahal jumu'. Hafiz, hafazah. Kafir, kafara. Jadi kafir itu kafirun, kafara. Fajir, fajirun, fajara. Maka ada dalam surat apa ini? Abasa wa tawalla, ya. Ulaika humul kafaratul fajara. Kafara itu jamak. Ya, sama ini hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawafathu rusuluna. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, tawafathu, ia diwafatkan, dicabut rohnya oleh malaikat kami, rusuluna, yang kami utus. Wahum la yufarritun. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya sedikit pun, sedetik pun, gitu ya. Pasti tepat waktu. Mungkin sudah saya ceritakan itu, ya. Bagaimana orang di majelis Nabi Sulaiman, tahu-tahu dia dicabut rohnya di Mesir. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik terhadap hamba-hambanya. Dan seharusnya Allah itu diharapkan rahmatnya, ditakuti azabnya, gitu ya. Maka Allah menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Zul qahri tam. Jadi Allah itu memiliki kekuatan. Qahir itu perkasa, tidak terkalahkan secara sempurna terhadap makhluk. Jadi ini keyakinan kita. Kalau sudah melekat di benak dan di hati kita, maka kita tidak akan pernah khawatir apakah itu dari setan ataupun dari manusia. Wa yursila alaikum ayyuhan nas hafazah bil laili wan nahar. Dan Allah mengutus kepada kalian malaikat yang selalu menjaga amal kalian baik di malam hari maupun di siang hari. Yaktubuna a'malakum. Mereka ini mencatat seluruh amal kalian dan menjaga amal itu untuk kalian, untuk diberi ganjaran. Jadi dalam riwayat bahwa Allah menugaskan ada malaikat yang bertugas malam, mereka turun waktu asar, naiknya subuh. Nah, kalau yang bertugas di waktu siang, mereka turunnya waktu subuh. Jadi subuh itu malaikat yang bekerja malam naik, malaikat yang bekerja siang turun. Nah, begitu juga asar, malaikat yang
bekerja siang naik melapor. Nah, yang bertugas malam turun. Ya. Nah, makanya barang siapa yang mendirikan sholat subuh dan asar dijamin masuk surga. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Dijamin masuk surga, Pak. Kenapa? Ya, pertama itu alasannya. Disaksikan oleh menjadi waktu pergantian shift malaikat. Gitu ya. Yang kedua bahwa sholat subuh dan sholat asar itu angel, abot. Berat. Kalau subuh dan asar itu sudah terjaga, maka zuhur, maghrib, isya itu pasti terjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mautu linqidha'i ajalihi. Hingga datang kepada salah seorang kalian kematian untuk inqidha', untuk menutup ajalnya, untuk menghentikan, mengkat ajal mereka. Maka malakul maut dan pembantu-pembantunya mewafatkan mereka. Dan malaikat-malaikat itu sama sekali tidak lalai, tidak ditambah, tidak dihilangkan, dan tidak dikurangi. Tepat, gitu ya. Baik yang menulis maupun yang mencabut, mereka on time. Kalau kita ini biasanya telat gitu ya. Ya, tapi mereka ini on time, subhanallah. Gitu ya. Summa ruddu ilallah. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq. Penguasa mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukmu. Ketahuilah bahwa segala hukum itu pada hari itu kepunyaan Allah. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat terakhir dalam bahasan ini, bahwa Allah memberitahukan perkara. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perkara yang besar, yaitu ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa mereka yang sebenarnya, yang wajib diibadahi, selain siwanya tidak boleh. Ya. Namun ini kebanyakan manusia ingkar, kafir, fasik, bermaksiat. Mereka meninggalkan ketaatan, ya, dan mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu makhluk-makhluk. Maka bagaimana mereka ini menghadapi penghisaban dan keputusan Allah? Pasti mereka akan diberi ganjaran. Maka Allah menyatakan summa ruddu ilallah. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq. Penguasa mereka yang sebenarnya. Gitu ya. Dialah yang memiliki keputusan, dan Allah itu begitu cepat penghisabannya. Gitu ya. Nah, saya lupa kesimpulannya, saya terjemahkan. Gitu ya. Sudah dicetak baru. Kesimpulan, ayat-ayat ini menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah, ilmunya Allah, dan hikmah Allah. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya, yang kadang-kadang kita tidak sabari. Nanti sudah terjadi, oh ini hikmah kita seperti ini. Contoh aja, corona ini. Hikmahnya, Masya Allah, mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui perkara yang gaib, melekat dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, kitab Maqadir, yaitu Lauhul Mahfuz. Di sana tercatat segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk daun dan buah yang ada di sebuah pohon. Daunnya jatuh, biji-bijinya jatuh ke tanah, apakah yang sudah matang maupun yang belum, itu bukan secara kebetulan jatuh, tetapi itu atas ilmunya Allah. Gitu ya. Subhanallah. Kemudian
secara mutlak benar bahwa kita ketika tidur itu mati. Ya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Inni mutawaffika," aku akan mewafatkanmu. Ternyata Nabi Isa itu belum meninggal. Ya. Masih seperti kita tidur. Kemudian ada konsep kembali kepada Allah, kemudian dihisab dan diberi ganjaran atas seluruh amal ibadah kita. Saya kira ini cukup. Nanti setelah azan baru kita ada sesi tanya jawab. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.